Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah wa ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jami'i ummatihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin wa ba'du. Khususan ahli badan kita Syekh Muhammad Nawawi Al-Rajab Syekh Shihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai apa ya? Halaman 25 ya. Wal maqalah at-tasiyah asyarah ya. Yang di bawah syair itu, di bawah bait. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, makalah yang ke-19. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, arba'atun, ada 4, minal hisali, dari beberapa hal, fil jannati, di dalam surga, khairun, itu lebih baik, minal jannati, dari surga nafsiha, itu sendiri. Ada 4 hal yang di surga itu lebih baik dari surganya itu sendiri. Apa itu? Yang pertama al-khuludu, kekekalan, fil jannati, di dalam surga, khairun, itu lebih baik, minal jannati, dari surga itu sendiri. Belum ketemu muter. Halaman 25. Halaman 25 berapa baris itu dari bawah? 9 dari bawah. Biar nyarinya gampang, tandain pakai duit cepean. Pakai duit cepean, tongolin dikit. Gampang nyarinya itu. Biar mata merem juga ngeliat itu. Jamnya lain. Salah. Enggak ada. Oh, jangan-jangan buat kebungkus ini lagi, ada yang beli buat kebungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Kekekalan di dalam surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Ai itolatul iqamah, artinya lamanya menetap di surga. Fil jannati, di dalam surga, an'amun, itu lebih terasa nikmat, li ahliha, bagi penduduk surga, min wujudi nafsil jannati, daripada keberadaan surga itu sendiri. Kelanggengan di dalam surga itu lebih terasa nikmat bagi penduduk surga dibanding dengan surganya itu sendiri.
Wa khidmatul malaikati, dan pelayanan malaikat. Fil jannati, di dalam surga, li ahliha, untuk penduduk surga, khairun, itu lebih baik, minal jannati, dari surga itu sendiri. Fa khidmatul malaikati, dan pelayanan malaikat, tadullu, itu menunjukkan ala ziyadati irtifai ahlil jannati, tambah mulianya penduduk surga. Yang kedua, pelayanan malaikat itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Dan malaikat melayani penduduk surga itu menunjukkan bahwa manusia yang berada di dalam surga itu lebih mulia dari malaikat. Jadi nanti kalau di surga Pak Eman, Israel bisa kita suruh-suruh. Loh kan dia pelayan kan? Iya, kalau kita masuk surga, lah kalau enggak ya embuh. Kalau kita masuk surga, malaikat itu khidmah itu melayani. Oh, ambil rokok. Ambilin. Cuman kata malaikat, rokoknya ada tapi apinya ngambil di neraka. Kata malaikat, ambil sendiri sana. Oh, rasa udah ngambil rokoknya masa. Malaikat bisa kita suruh-suruh nanti. Loh, itu kan khidmatul malaika tadullu ala ziyadati irtifai ahli jannah. Bahwa kalau sampai malaikat aja melayani, itu menunjukkan bahwa penduduk surga alias manusia yang penduduk surga itu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan malaikat. Dan memang malaikat Allah, makhluk Allah, manusia kita nih bisa lebih mulia dari malaikat, tapi juga lebih hina dari binatang, daripada iblis. Di saat manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia itu lebih mulia dari malaikat. Nyatanya malaikat nanti disuruh jadi pelayan kita, Tapi ketika manusia kok nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, alias nafsunya dituruti, maka ia lebih hina dari binatang. Dalam Quran bahkan dikatakan balhum adon, bahkan manusia yang memperturutkan nafsu itu lebih hina, lebih sesat dibanding dengan iblis itu sendiri. Belum ada ceritanya iblis perkosa anaknya ya. Udah pernah dengar cerita iblis anaknya diperkosa. Manusia udah banyak. Bahkan setan itu sekarang udah mau mengajukan mau pensiun gitu. Manusia yang mabuk, yang bisa play begitu kok kamu mabuk? Kegoda setan. Setannya disalahin. Ada orang zina, lah kok kamu zina? Iya, tertipu sama setan. Oh dia yang enak, dia yang zina, setan disalahin lagi. Lama-lama setan, waduh, manusia sekarang lebih setan daripada setan. Kalau bisa pensiun, pengen pensiun. Kemudian wajiwarul anbiya, berdekatan dengan para nabi. Bikasril jimi, dibaca jiwar, wa dhammiha, atau dibaca juar. Dibahasa jiwar boleh, dibahasa juar juga boleh. Artinya jamak dari kata jar, tetangga. Kalau bahasa kita jiran, negeri jiran berarti negeri tetangga. Jiron itu kan tetangga, jarun tetangga. Kalau yang selalu berdekatan namanya jiwar. Fil jannati, di dalam surga, li ahliha, bagi penduduk surga, khairun, itu lebih nyaman, lebih enak, minal jannati, dari surganya itu sendiri. Jadi tetangganya Nabi.
Kalau sekarang di YouTube lagi heboh masalah nasab para habaib di Indonesia mulai dipertanyakan. Bener apa enggak itu keturunan Nabi? Oh, sampai diadakan debat berkali-kali wis sembuh lah. Mulai dipertanyakan. Yang pertama kali kan yang Kiai dari Banten, Kiai Imaduddin Usman orang Banten, mempertanyakan benar nggak habaib yang ada di Indonesia ini benar-benar keturunan Nabi. Lah nanti di surga bukan hanya jadi ngaku keturunan Nabi, tetangganya Nabi. Di antaranya ada hadis ana wa kafirul yatimi fil jannah hakadha. Sambil Rasulullah itu menunjukkan dua jari. Saya dengan kafil. Kafil itu orang yang merumati. Merumati itu bahasa Indonesianya apa? Ngurusi, bukan hanya nyantuni. Kalau nyantuni kan kadang-kadang rumati, ngurusi anak yatim fil jannah di surga hakadha, dengan sedekat ini loh antara jari telunjuk dan jari tengah. Lah cara ngurusi anak yatim yang paling efektif ngawinin maknya. Pak Iman ya. Lah ini lah ya kan paling efektif itu lah kalau cuma ngasih tiap bulan sekali nggak efektif. Kebutuhan makan tiap hari ya Pak Ji. Oh kayak Pak Hajinya pas saya dua iya kan efektif kan. Iya makanya ngurusi anak yatim yang paling efektif adalah sebiangnya. Iya. Lah kita ngambil ayam yang masih piik-piik, rumatnya susah, bawa aja maknya. Apa babone sekalian. Lah iya. Yang dijamin akan menjadi tetangganya Rasulullah itu kafil. Kafil itu orang yang ngurusi, bukan nyantuni. Nyantuni mas tahun sekali kadang. Itu pun dipajang dulu ya. Kalau kafil ngurusi itu ya namanya ngurus kan tiap hari kan. Iya bener Pak Iman ya. Tapi nggak usah mikir ke sana dulu Pak Iman. Abot. Kalau Pak Mansur mah nggak apa-apa. Udah berpengalaman, jangan. Udah cari ibadah yang lain aja udah. Tanya dulu mau masuk. Nggak cari ibadah yang lain aja. Kalau ibadah itu kayaknya berat. Ibadah itu kan pilihan banyak kan. Kalau ibadah wajib kita semuanya sama, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Tapi ibadah yang lain itu pilihan. Nyantuni anak yatim kalau kuat. Kalau nggak kuat ya yang lain. Saya yatim bos. Yatim kok umur segini? Lembah malah yatim piatu ya. Lah kemarin Muharram nggak daftar sih. Kalau daftar kan dilus palanya lah begini. Mana tadi kan hilang gara-gara wakafilul yatim loh. Qala Allah Ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi. Doa tarawih ya. Wa hasuna, dan sangatlah bagus. Kalau hasanah, hasan bagus. Tapi kalau hasuna sangat bagus. Kalau aksanu lebih bagus. Hasuna sangatlah bagus. Ulaika mereka itu maksudnya para nabi dan rasul. Rafiqa menjadi orang terdekat, menjadi tetangga. Waridallahi ta'ala, dan ridho Allah ta'ala fil jannati di surga, an ahliha dari penduduk surga, khairun itu lebih enak, lebih nyaman, minal jannati daripada surga itu sendiri. Li'anna ridwan Allah, karena sesungguhnya ridhonya Allah
Allah Ta'ala akbaru itu lebih besar min jam'in ni'ami dari semua nikmat. Nikmat itu kalau satu, kalau banyak ni'am. Saya dulu punya teman namanya Khairun Ni'am. Ni'am itu macam-macam nikmat. Kalau nikmat itu cuma satu macam kenikmatan. Kalau banyak namanya ni'am. Wa arba'atun minal hisal, dan ada 4 dari perkara finnari di neraka. Syarrun itu lebih baik, lebih buruk minan nari nafsiha, dari neraka itu sendiri. Yang pertama al-khuludu, kekal finnari, di neraka. Di neraka itu ada yang permanen, ada yang enggak. Kalau enggak permanen itu bahasanya apa? Sementara itu bahasanya temporer. Ada yang khalidina fiha, ada yang memang asli dia orang situ. Ada yang bukan orang situ, ya dia mampir bentaran gitu. Lah kalau yang khalidina fiha, orang yang mati dalam keadaan kafir. Lah orang yang penduduknya temporer itu yang matinya dalam Islam tapi dosanya banyak. Kan dalam hadis ketika kita ngaji kitab Mukhtarul Hadis di awal-awal itu kan ada bunyi hadis kulluhum man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang sampai akhir hayatnya meyakini la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Nah, kemudian para sahabat bertanya, wa in zana wa in saroko, kalau orang itu dulu zina hobinya, wa in saroko dia hobinya nyolong. Rasulullah menjawab, wa in zana wa in saroko, walaupun ia dulunya hobi zina, wa in saroko, walaupun dulu hobinya nyolong, asal sampai mati dia meyakini la ilaha illallah, dijamin surga. Cuman pertanyaannya surganya kapan itu? Akan direndam dulu. Nah, iya. Ibarat kalau dianalogikan surga itu lemari, maka baju sebelum masuk lemari itu kan yang bersih. Lah kalau baju itu dikotori dengan kotorannya dikit, kan nyucinya bentaran. Udah langsung jemur, gosok, masukin lemari. Tapi kalau yang habis buat ngaduk, iya ngaduk semen, habis buat mainan oli, kan ibarat dia yo zina iya, nyolong iya, ngapusi yo iya, wes yo itu digiling, korek, lah kok diangkat, masih kotor, masukin lagi, korek, diangkat masih kotor, masukin lagi, berapa lama? Ya sampai bersih. Tapi pokoknya dijamin masuk lemari, dijamin masuk surga. Yang penting itu namanya pakaian. Yang penting dia meyakini la ilaha illallah. Misalnya ada orang Islam, dia sekali mengucap la ilaha illallah itu pun saat ngawinin anaknya. Dia saat ngawinin anaknya kan dipaksa baca la ilaha illallah itu sama penghulu. Pak, ayo Pak, baca syahadat dulu. Walaupun syahadat itu bukan rukun nikah loh ya. Bukan, itu hanya membuktikan bahwa ini orang Islam, maka nanti kawinnya dengan cara Islam. Itu pun penghulunya ngajarinya apa yang jengkel itu. Asyhadu sampai ditulisin Latin malah bingung. Asyhadu apa? Yang penting pokoknya bunyi aja sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin dengan seyakin-yakinnya, sholat belas enggak pernah. Ngaji ya belas enggak pernah, tapi ya muslim sih, KTP-nya ya Islam. KTP-nya udah di surga, dia masih dicekecek di neraka. Mana tadi? Aitulul iqamati artinya lamanya berada di neraka, fiha di dalam neraka, asyaddun itu lebih menyakitkan, ala ahliha daripada ke penduduknya, maksudnya bagi penduduk neraka itu, min dukhuliha daripada masuk neraka. Dan yang lebih menyakitkan lagi, wa taubihul malaika,
Taubi. Taubi itu kalau orang Jawa diwelehno itu. Kalau Jakarta apa ya bahasa Bekasinya ya. Misalnya ada bocah naik motor kenceng, udah kita kasih tahu, pelan, dia jatuh, buok, udah kemudian tuh kan. Itu namanya melehno kalau orang Jawa. Kalau orang Bekasi apa Pak? Bahasa orang Jakarta. Iya Pak, awalnya ngingetin. Pelan, licin. Itu namanya kan ngingetin. Begitu dia nggak gubris, tetap ngebut jatuh, buak. Kemudian kita tuh kan. Rasa itu. Lah, itu kalau bahasa Jawanya melehno. Bahasa Indonesianya apa? Yang lama di Indonesia Ya iya syukurin. Kalau orang Jawa itu namanya melehno. Lah, malaikat itu kan udah dititipi wahyu sama Allah, dikasih kepada para nabi semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Hati-hati kalau kelakuanmu begitu neraka. Cuman yang diingetin dablek. Begitu dia nyemplung neraka kata malaikat tuh kan. Iya. Syukurin. Nah, itu namanya taubih itu begitu tuh. Bahasa kitanya apa? Kalau orang Jawa melehno namanya. Nggih, Mbak. Diweleh-welehno. Nah, iya kalau tadi kan nyelengke namanya kan. Pelan-pelan. Licin tuh banyak pasir. Oh dia mah bodo amat, sepeda listrik baru kok ya. Wah, enggak ada ngongnya lah. Kecek, buak. Begitu jatuh kita samperin, tapi enggak kita tolongin, cuman kita tuh kan. Nah, itu namanya melehno. Opo, cara basa Jawa Timuran apa, Mbak? Ya begitu tuh. Misalnya kita punya anak motor baru, kalau parkir gembok double, gembok ganda. Kemudian kata anak, aman Pak, situ mah. Lah kemudian beneran hilang. Begitu hilang, bukannya kita tolongin malah tuh kan dibilangin sih. Itu kalau orang Jawa namanya melehno. Sembuh terserah diterjemahkan apa. Bahasa Jawa Timuran apa Mas Yati? Ya wes itulah pokoknya. Lah malaikat itu nanti akan gituin orang yang di neraka. Tuh kan rasain, dibilangin sih. Dibilangin jangan mabuk. Dibilangin itu udah punya bini jangan diganggu. Nah itu namanya taubih. Lah kita jatuh. Ada orang bukannya nolongin malah dipeleh, kan tambah sakit kita kan ya. Bukannya nolongin malah. Lah itu malaikat itu nanti gituin. Lah orang yang di penduduk neraka kan makin sakitnya tuh di sini. Orang ngajar bukannya nolongin gimana kayak dinego ke Allah sono malah apa tadi? Nyumpahin. Nah, itu namanya taubih itu begitu tuh. Wa taubihul malaikah. Dan taubihnya, apa ya Indonesianya ya masih bingung saya taubih terjemahin Indonesia itu ya tadilah meleh-melehno kalau orang Jawa mah. Al-kufar atau orang-orang yang kufur finnari di neraka syarrun itu lebih terasa menyakitkan minan nar dari neraka itu sendiri. Itu taubih itu begitu tuh. Kalau cari di kamus ada nggak ya? Meleh-melehno. Aduh, dulu saya ngajinya sama Kiai Jawa yang meleh-melehno dulu maknanya. Fataubihu, taubih itu adalah at-ta'yir, nyelak. Ucap nambeng sih, kan nyelak ya. Bilangin suruh pelan malah ngebut. Ta'yir. Wa ta'fif, ngomongnya nada tinggi yo, keras. Wat tahdid, meden-medeni, nakut-nakuti. Begitu jatuh brek, kakinya kok begitu, aduh, kaki kok bisa sama tangan itu gimana ya? Nakut-nakutin. Nah yo kaki bisa sama tangan, mau kaki masuk nyatu sama tangan. Wajiwar syaiton, jadi tetangganya setan. Tetangganya kok setan ini.
Finnari, di neraka, syarrun itu lebih buruk minan nar, dari neraka itu sendiri. Ya di dunia ditemenin sih ya, makanya di akhirat ya dideketin. Kan dalam hadisnya kan almaru ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang ia demeni. Lah kalau demennya Nabi ya ikut Nabi ya. Kalau demennya Messi, kira-kira Messi di surga neraka ya? Ya siapa tahu ntar akhirnya ini mu'alaf ya. Ayo, lo kayak Mike Tyson gitu ya, Muhammad Ali ya. Ya siapa tahu. Siapa tahu ya. Siapa tahu ntar Messi masuk Islam ya. Yang kita demeni kan keahliannya. Fasyaitanu, maka setan itu korinun. Korin itu teman dekat. Iya. Ahlaha, ke penduduk surga, fi silsilatin, dalam satu penjara, satu belenggu, wahidatin, yang satu. Terus pokoknya kita diikat, diobyoi bareng sama setan. Diobyoi kok. Diikat bareng-bareng loh. Digabung. Kalau orang Jawa dulu diobyoi. Mas RT ya, diobyoi. Diobyoi kok bareng setan ya. Kayak apa ya? Fasyaitanu qarinu ahliha fi silsilatin wahidatin. Setan itu akan nemeni penduduk neraka, diikat dalam satu ikatan. Diikat jadi satu loh, ibarat kayak kayu atau apa jadi satu. Nah, itu kita di situ tuh. Wa ghadabullahi ta'ala, dan murkanya Allah Ta'ala finnari, di neraka, syarrun itu lebih buruk minan nari, dari neraka itu sendiri. Titik. Wa ahlullahi ta'ala, dan keluarga Allah Ta'ala. Allah punya keluarga itu kalau dimaknai tekstual ya bahaya. Artinya wali-walinya Allah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah. La yubaluna, mereka tidak memperdulikan. Min dukhulin nar, kalau seandainya masuk neraka. Idza hasala lahum, ketika mereka memperoleh ar-ridwan, banget ridhonya. Kalau ridho itu ridho biasa, kalau ridwan itu banget ridhonya. Kan ada orang namanya Ali Ridho, berarti keridoannya biasa. Tapi kalau ridwan itu yang banget ridhonya. Minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi para wali Allah itu seandainya dimasukkan ke neraka, bagi mereka gak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Wong neraka itu bukan tempat yang menakutkan bagi orang yang diridhoi oleh Allah. Kayak di dunia gini loh. Di dunia sekarang nih, tempat yang paling menakutkan menurut kita ya penjara ya. Penjara ya. Iya kan. Sampai Harun Masiku aja lari tak kemana sampai sekarang nggak ketemu karena takut penjara. Tapi bagi orang-orang yang malah seneng di situ, ya kayak sipir kan seneng di situ ya. Dia dapat gaji di situ. Ya penjara nggak menakutkan. Rumah sakit bagi kita tempat menakutkan, tapi bagi dokter tempat menghasilkan. Lah neraka bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-walinya Allah, mereka nggak masalah. Kayak makalah dari wali perempuan Robi'ah al-Adawiyah. Itu kan dia mengatakan kan, neraka lebih aku sukai kalau Allah ridho, daripada saya dimasukkan ke surga tapi Allah enggak ridho. Siksaan neraka enggak akan ada artinya bagi orang-orang yang ridho. Ridho itu cinta ya. Orang kalau lagi cinta digigitin nyamuk enggak kerasa. Pak Jio, dulu waktu pertemuan sama Bu Haji pohon pisang nyamuk banyak. Nyamuk pampok beli kacang sama kedelai nonton layar tancap juga kerasa wong lagi cinta. Lah lo orang cinta kata lagunya Ari Bowo, tai kucing rasa coklat. Apa ya bener ya?
Lah ya lagunya Aribowo itu tai kucing rasa coklat katanya. Lah orang yang cinta dengan Allah, ya terserah Allah mau dimasukin kemana, ke neraka juga enggak apa-apa. Itu maqalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Bahkan ada lagu yang kelihatannya lagu biasa tapi artinya dalam, lagunya Ahmad Dhani itu. Yang sama Krisel, Agnes Monica yang bila surga dan neraka enggak pernah ada. Masih ingat lagunya? Itu saya pertama kali dengar itu pas lagi naik angkot. Pertama denger biasa seret, teman hari kedua saya naik angkot, ya beda angkot, tapi denger lagi, lagu itu dalam ya. Bila surga dan neraka gak pernah ada, masihkah kau mau sujud kepadanya? Karena kita sujud ini kan ngarepin surga ya, takut neraka. Lah kalau surga dan neraka gak ada, wong kita juga belum pernah lihat surga dan neraka. Kalau seandainya nggak ada, masih nggak kita mau sujud pada Allah? Ahmad Dhani pada Krisya ya? Apa Agnes? Pokoknya di antara itu duetnya. Yang klipnya itu masuk ke kereta, keluar masuk apa itu? Nama Krisya ya? Itu lagu kayaknya sederhana. Cuman begitu lama saya cari, akhirnya saya ketemu ada satu kitab dalam namanya Hadis Qudsi. Ternyata Dhani udah pelajari jauh soal. Kayaknya orangnya ugal-ugalan. Terus yang saya kagum lagi, dulu awalnya Madani itu biasa-biasa, tapi begitu nyermati lagu-lagunya yang luar biasa, lagu satu. Dengan matamu aku melihat, dengan telingamu aku mendengar, dengan tanganmu apa itu? Yang nyanyi biar orang bukan orang Islam ya once ya ini ya. Tapi itu ternyata terjemahan dari satu hadis qudsi. Ketika orang itu sudah nyatu dengan Allah, udah dekat sekali dengan Allah, bahwa badannya ini nggak ada apa-apanya, yang gerakkan tangan ya Allah, yang mata melihat ya Allah, wih ternyata luar biasa. Kalau dilihat kayaknya biasa-biasa aja. Mata ini, gimana sih nggak hafal saya lakuin, cuman hanya mengamati syairnya ini. Luar biasa. Makanya anak-anaknya dikasih nama ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi itu kayak karena memang pengamatannya luar biasa. Mana tadi? Fal hayatu, maka ular, wal aqarib dan kalau jengking, finnari di neraka, la tata'allamu biha, tidak akan terasa sakit bagi para wali Allah itu. Li'annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah, karena sesungguhnya Allah ta'ala radhiya ridho anha, dari itu semua, fi dukhulihan nar, ketika mereka masuk neraka. Orang yang dirundung cinta, baru cinta sesama kita aja sakit gak terasa apalagi ini cinta kepada Allah. Kalau cinta yang tadi katanya lautan akan diseberangi, gunung akan kudangi. Ternyata karena hujan malam minggu nggak datang. Lagunya hujan di malam minggu. Pak Idris. Katanya gunung. Aduh ya Allah. Wal maqalatul ishrun, dan makalah yang ke-20. An-Ba'dil Hukama, diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah. Hina su'ila, ketika ahli hikmah, orang-orang bijak, orang-orang yang wis jero ilmune, hina su'ila, ketika mereka ditanya kaifa anta, bagaimana keadaanmu, ala ayyi halin anta, artinya kondisimu bagaimana atau kabarmu bagaimana. Itu kalau hukama, para ahli hikmah, kalau ditanya gimana mas kabarnya, faqala, maka ia akan menjawab, ana ma'al maula, saya selalu bersama dengan zat yang maha mengatur, maka saya gak pusing-pusing dalam urusan dunia. Itu wali Allah ngomongnya begitu. Kalau kita kan masih pusing yo. Ini udah tanggal berapa Pak Iman? Udah lewat. Pusingnya berarti udah lewat ya.
Kita masih banyak pusing. Maka kita ya belum masuk kelas ahli hikmah ya. Kita masih kelasnya ahli hisab ya. Ai al-mutawalli li umurina. Saya selalu bersama dengan Maula. Maula itu Tuhan. Ai al-mutawalli li umurina, maksudnya zat yang ngurusi semua urusan kita. Ya manusiawi, kita hidup di dunia ya ngurus dunia. Tapi kadang kita terlalu pusing dengan urusan dunia, sampai urusan akhirat kita lupa. Ya manusiawi ya. Oh, hidup di dunia ya pusing dengan urusan dunia. Manusiawi ya. Alal muwafaqati li awamirihi, yang selalu sesuai dengan awamir. Awamir itu urusan-urusannya. Kalau orang yang masuk udah dalam kategori al-hikmah, orang itu gimana mas kabarnya? Alhamdulillah, enak, santai, nggak pusing nih. Kalau kita gimana mas? Waduh, wah itu bukan al-hikmah, itu proyek gagal terus. Wah, udah saya bikin proposal begini, udah saya gagal. Belum masuk ahli hikmah, kita masih pusing dulu. Masih gimana mas? Aduh, ait. Kalau orang ahli hikmah itu ya ana ma'al maula, santai, enak lah pokoknya. Alhamdulillah. Pokoknya pagi ini 5 mobil jalan. Besok wah, ya urusan besok lah. Itu maula. Ana ma'al maula, tapi kalau enggak yo gimana mas? Cuma 5. Orang kalau bahasanya cuma itu berarti kan belum terima kan ya? Kalau alhamdulillah 5 jalan. Oh, ya. Kalau cuma 5. Biasanya jam segini mah udah dapat udah 2 kali mobil galon datang, ini 1 aja belum. Wa ma'an nafsi 'alal mukhalafati, dan dengan nafsu selalu bisa menyelisihi, artinya mengendalikan. Nafsunya pengen ngalor, ngalor bahaya, itulah ya. Karena nafsu itu ya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Hati-hati dengan nafsu, karena mayoritas nafsu itu menyuruh kepada yang buruk. Tapi enggak semua nafsu itu buruk. Wong ada ibadah yang harus dilandasi dengan nafsu. Kalau enggak nafsu enggak jadi. Pak Iman lagi. Memang di mana-mana saya ngajar itu ada bahan bulian. Kalau enggak ada enggak seru. Biar pengajian mak-mak, pokoknya saya cari orang yang paling delueh apa ya? Digojloki enggak marah itu. Lah ya kan nggak semua nafsu itu buruk kan ya? Nafsu itu ya ada baiknya juga. Makanya bahasanya mengendalikan nafsu, bukan mematikan nafsu. Wong nafsu itu ada kalanya dibutuhkan. Lah kalau kita nggak nafsu ya ibadah yang satu itu ya ora iso. Lah udah disuguhin, ayo mas, aduh nggak nafsu. Angel. Ibadah yo kali-kali butuh nafsu. Maka bahasanya yo mengendalikan, bukan membunuh. Limuradatiha, karena keinginan nafsu. Yo kalau orang-orang alimah, kalau dalam masalah keinginan, nafsu itu kan keinginan ya. Dia bisa nahan. Aslinya yang repotin kita itu kan keinginan.
bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan mah seberapa sih yo? Ayo, kalau yang masih ini makannya banyak, Mbak ya Mbak. Cuma kadang karena keinginan kita yang jadi pontang panting nggak karuan itu karena keinginan. Kalau kebutuhan yo, terus yo satu aja nggak bisa habis, kadang yo pengennya dua ya. Iya kadang yo. Ya keinginan itu. Tapi kalau kadang kebutuhan nih. Kalau satu nggak bisa nyukupi kan yo butuhnya harus dua kan gitu. Ya iyalah. Wa ma'al khalqi, dan sesama kita, sesama ini, sama makhluk, alam nasihati, selalu mendorong ke ngajak saling baik. Wahya artinya ad-du'a'u, ngajak. Doa di situ tidak diartikan doa ya, diartikan ngajak. Ila ma fihi shalah, kepada yang baik. Baik itu ya sesuatu yang manfaat buat pribadi maupun buat orang lain, itu dalam kategori baik. Wan nahyu amma fihil fasad, dan menahan, melarang, mencegah dari sesuatu yang bikin rusak, entah rusak badan, rusak pikiran, rusak macam-macam. Baik, wa ya du'a ila ma fihi shalah, yaitu orang yang selalu ngajak kita, menunjukkan kita ke sesuatu yang baik, baik dalam urusan keduniaan maupun urusan akhirat. Tapi kata baik itu kan relatif ya. Baik, makanya saya pernah menyampaikan, entah di sini atau di tempat lain ya, baik itu masih sangat relatif. Tapi kalau sudah disambung dengan kata berikutnya, itu akan menjadi sesuatu yang pasti. Maksudnya begini, antara baik dan buruk kita ambil contoh, rajin itu secara umum baik atau buruk? Baik ya, rajin. Sholat baik. Kalau malas konotasinya buruk, nyolong konotasinya buruk. Kita ambil contoh variabel dua-dua. Baik, rajin baik, sholat baik. Buruk, nyolong buruk, malas buruk. Cuman kalau digabungnya nanti nggak pas. Baik plus baik sama dengan baik. Rajin sholat sama dengan baik. Baik plus buruk sama dengan buruk. Rajin tadi buruk, kita ambil contoh nyolong. Berarti rajin nyolong sama dengan buruk. Buruk plus baik sama dengan buruk juga. Baik plus buruk sama dengan buruk juga. Baik misalnya rajin, tapi buruknya nyolong. Rajin nyolong sama dengan jelek. Tapi buruk tambah buruk malah sama dengan baik. Kita ambil tadi buruk malas. Yang buruk sebetulnya nyolong, malas nyolong berarti baik. Kalau matematika apa itu? Perkalian ya? Nah, iya kan? Kali plus sama dengan plus. Min kali plus sama dengan min. Plus kali min sama dengan min. Tapi min kali min sama dengan plus. Nah, itu rumus kebaikan yuk, sama dengan itu. Makanya orang itu rajin. Rajin apa? Nah, kalau rajin nyolong, makanya rajin itu masih definitif. Masih apa ya, multi tafsir, tanda tanya. Ayo, baik itu aja belum tentu baik. Misalnya ada gerombolan maling, bosnya lah, misalnya saya bosnya maling. Ada anak buah yang setor 100.000, ada anak buah yang setor 1 juta. Menurut saya yang bos maling, 2 orang anak buah saya itu yang baik kan, yang dapat setor 1 juta ya. Padahal kata orang-orang
Yang dapat 1 juta itu yang kurang ajar daripada yang dapat 100.000. Ya kata baik itu kan masih multi tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ad dunya, dan dalam urusan dunia, mataniha artinya perhiasan dunia, alam darurati, ya secukupnya. Al hajati artinya butuh, al-lazimati yang memang wajib, allati la madfa'a biha yang memang tidak bisa dihindari. Wong kita hidup di dunia ya butuh dengan yang wajib. Kayak kemarin waktu kita ngaji Mukhtarul Ahadits, orang makan itu kan hukumnya ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, bahkan ada kalanya mubah, gak ada hukum apa-apa. Secara mendasar makan itu kan hukumnya mubah, gak ada hukum apa-apa. Tapi bisa dihukumi wajib ketika dia kalau gak makan mati, maka makan berubah menjadi wajib. Bisa menjadi wajib kalau ia nggak makan, ia nggak bisa sholat, nggak bisa kerja. Padahal sholat kerja hukumnya wajib, maka makan menjadi wajib. Orang saking ngiritnya kerja terus nggak makan-makan, akhirnya mati, belum sempat nikmati ya. Nah dia ngiritnya itu malah jadi haram, makan itu jadi wajib. Makan bisa dihukumi sunnah kalau ia bisa dengan makan ia melaksanakan sesuatu yang sunnah. Misalnya kalau yang nggak makan ya nggak bisa mengerjakan pekerjaan sunnah, kan banyak ya, bukan hanya sholat qobliyah ba'diyah, bukan hanya puasa. Pekerjaan yang tidak wajib untuk memenuhi kebutuhan itu kan ya sunnah. Ada kalanya makan malah menjadi makruh. Biasanya kalau kita belum makan, sholat bisa di awal waktu. Gara-gara makan malah langsung merem. Sholat zuhurnya jam 3 kurang seperempat. Gara-gara makan ya. Itu makannya yang awalnya mubah bisa kena hukum makruh. Lah makan ya bisa dihukumi haram. Kalau habis makan malah melakukan hal-hal yang haram, atau dia makan melebihi kapasitas. Kemarin waktu ngaji Mukhtarul Ahadits kan ada. Wal maqalah al-hadiyah al-ishrun, maqalah yang ke-21, benar 20 iya 21 kan. Wallahu a'lam bishawab. Udah tungguin. Beberapa hari gak denger yo, ya kangen deh.